ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak qashar. Jelas, terdengar jelas kan? Jelas, Bu. Jelas. Eta suaranya Google terdengar jelas? Terdengar, Bu. Joyce juga ya? Matius berapa, Bu? Matius 22 ayat 37 sampai 41. Mana? Joyce. Bagaimana Nik Pujisik bisa berguna bagi orang lain? Padahal dia seorang yang fasad ini apa? Punya siapa itu? Tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan Sumpah Pemuda itu? Yo, Meda. Ya, bagus. Tahun 1928. Dari isi Sumpah Pemuda dapat kita simpulkan itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan dengan apa? Semangat persatuan dan kesatuan. Walaupun negara kita wilayahnya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari pulau-pulau besar yang ada 5 kepulauan, kemudian terdiri dari beribu-ribu pulau kecil di Indonesia, tetapi kita tetap satu tanah air Indonesia. Jenis-jenis teks cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwa. Teks cerita inspirasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu non-fiksi dan yang kedua cerita inspirasi fiksi. Tokoh masyarakat masing-masing dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi tanpa naskah pun juga bisa. Perbedaan yang kedua sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini, itu yang modern. Jadi modern itu dengan menggunakan kehidupan sosial yang sekarang ini. Jadi sudah menggunakan yang modern dengan menggunakan umpamanya pakaiannya, bahasanya, orang-orangnya. Tapi kalau yang drama tradisional sumbernya dari cerita rakyat atau tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harapkan hari ini kalian sehat selalu di rumah, meskipun di rumah dimanapun kalian berada, selalu menjaga 5M. Kemudian 2004 ke 2005, apa yang terjadi? Menurun. Ini adalah kenaikan ikan terbesar, berarti terjadi pada tahun berapa? 2003. Sudah paham yang disebut sejajar? Paham. Oke. Apa selain EA? Ibu. HD atau DH. Jadi yang berdekatan, yang disebut berpotongan berarti yang berdekatan. Maka EH itu berpotongan dengan EA, juga berpotongan dengan DH. Paham?
Kalau Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang getaran dan saya percaya alhamdulillah itu Japri Ibu untuk jawabannya banyak sekali dan alhamdulillah hampir semuanya betul. Ada berapa gelombang ya di gambar itu? 3. Sekar, ya. Bagaimana Sekar? Ulangi. Ada 3 gelombang, Bu. 3 gelombang. Bukitnya ada berapa? Bukitnya Kamu ada lihat. 3. Bukit gelombangnya ada 3. Bukit lembahnya ada 2. Faktor yang mempengaruhi kejadian ini adalah apa namanya? Apa daya isap daun, apa tekanan akar, apa kapilaritas batang, apa ya, oke. 100 untuk siapa ini tadi yang jawab? Halo, siapa ya? Siapa sayang? Yang jawab A siapa? Reza, Bu. Pula, Bu. Nah, tadi suaranya suara perempuan kok. Oke, betul nggih, daya isap daun jadi. Itu masa peraksara. Coba ada yang mau mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan masa peraksara? Ada yang mau mengulang? Sabrina? Coba. Masa peraksara apa Sabrina? Sabrina Larasati? Masa praksara belum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Ya, masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan hingga manusia mengenal tulisan. Nah, mengapa tulisan dijadikan? Pada saat penjajahan samudra ini atau kedatangan bangsa Eropa, itu juga ada yang namanya perkembangan revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara cepat dalam bidang industri. Revolusi industri adalah perubahan secara cepat di dalam bidang industri akibat adanya Renaissance. Guru hari ini Zoom-nya ini ya akan fokus tentang recontact langsung. Apa itu recontact anak-anak? Silakan dibaca halaman 77. Recontact is the tag that retell the reader about the writer holiday experience, yaitu tag yang menceritakan tentang pengalaman penulis atau the tag which tell about something that happened in the past. Bisa juga. Sudah jelas belum tentang tag recon salsa? Definisinya, fungsi sosialnya, ciri-cirinya, struktur tagnya, contohnya sudah saya kasih semua tadi. Sudah jelas belum? Mpun, Bu. Dibaca. Mpun. Oh, musik itu apa? Coba Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Mbak Rizka. Halo. Salah satu merupakan salah satu bentuk karya seni yang dekat dengan kehidupan manusia. Itu ya, jadi pengertian musik itu merupakan salah satu bentuk karya seni yang dekat dengan kehidupan manusia. Bandul. Nah, kalau di bawah namanya bandul. Oke, benar. Kemudian tebas, sasarannya leher dari samping. Nah, ini ke arah leher. Mbak, ini Pak Wajib lihat. Leher saya tebas. Nah, ini tebasan atau pedangan. Kita akan mulai materi olahraga tentang senam lantai. Itu kita harus melakukan pemanasan dulu.
Pemanasan itu artinya penguluran untuk membangunkan otot-otot yang tadi masih tidur atau tidak aktif. Itu dibangunkan dulu dengan stretching atau pemanasan, pengukuran. Semua olahraga harus dilakukan semacam itu. Contohnya ditarik tangannya. Jangan tengadah nanti nggak bisa. Nah, silakan. Angkat dulu. Nah. Contoh sayur yang bisa dimanfaatkan untuk minuman kesehatan. Wortel. Wortel, yang lain tomat. Kemudian yang lain Timun. Brokoli. Jus timun. Timun. Brokoli bisa enggak? Jeruk. Brokoli dipakai untuk membuat jus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru saja datang. Di aspek pengolahan, pernah makan olahan kikil? Pernah. Oh, enak kan? Biasa diolah dengan cara apa itu? Dioseng-oseng. Dioseng-oseng atau ditumis, artinya menggunakan minyak sedikit. Oh, Baginda inggih menika dene ingkang nyariyosaken kados pundi dumatosipun papan. Tapi nanti ketika bicara juga tetap harus diperlihatkan lagi dan mic-nya nanti dibuka, gitu ya? Ya, Bu. Iya. Emosi yang negatif tadi gampang putus asa, gampang nyalain orang, gampang nyalain diri sendiri, kemudian uring-uringan, dan yang lainnya yang berhubungan dengan yang negatif. Negatif.